Kerusuhan tidak berhenti di Sampit. Seperti api yang menemukan bahan bakar baru, ia menjalar. Dalam hitungan hari setelah 18 Februari, kekerasan sudah merambat ke kota-kota dan kabupaten lain di Kalimantan Tengah. Kasongan, Pangkalan Bun, dan yang paling mengejutkan, Palangkaraya, ibu kota provinsi sendiri. Di Palangkaraya, pada 21 Februari, ribuan warga Dayak mengepung markas kepolisian daerah Kalimantan Tengah. Mereka menuntut pembebasan sejumlah warga Dayak yang ditangkap polisi dalam kerusuhan Sampit. Jumlah massa yang datang membuat polisi yang ada terpaku dalam dilema yang tidak mungkin menghadapi ribuan orang yang marah dengan kekuatan personal yang jauh lebih kecil atau menyerah pada tuntutan yang merusak wibawa hukum. Polisi memilih jalan yang kedua, mereka membebaskan para tahanan. Keputusan ini meski mungkin dapat dipahami dari sudut pandang keselamatan jangka pendek, memiliki konsekuensi yang lebih besar. Ini mengirimkan pesan bahwa massa yang cukup besar bisa mengalahkan institusi hukum, bahwa jalan massa lebih efektif daripada jalan hukum, dan pesan seperti itu sekali terkirim sangat sulit untuk ditarik kembali. Sementara itu, warga Madura yang tersebar di pedalaman Kalimantan Tengah menghadapi situasi yang mengerikan. Banyak dari mereka hidup di desa-desa terpencil, jauh dari pelabuhan, jauh dari jalan raya. Mereka terjebak di tengah hutan Kalimantan yang lebat, tanpa cara yang mudah untuk melarikan diri. Sementara kabar tentang pembantaian di Sampit sudah sampai ke telinga mereka. Pasukan keamanan yang dikirim, baik TNI maupun Polri, berjuang keras untuk menjangkau titik-titik konflik yang tersebar luas. Kalimantan Tengah adalah provinsi yang sangat besar, dengan infrastruktur transportasi yang terbatas. Banyak daerah hanya bisa dijangkau melalui sungai atau udara, dan sumber daya yang ada tidak pernah dirancang untuk menangani kerusuhan skala ini. Kekerasan terus berlanjut secara sporadis sepanjang tahun 2001. Meskipun intensitasnya berkurang setelah militer berhasil memulihkan ketertiban relatif pada akhir Februari. Tapi relatif adalah kata kunci di sini, bukan berarti aman, bukan berarti tentram. Bagi ribuan keluarga Madura yang masih tersisa di pedalaman Kalimantan Tengah, setiap hari adalah ketakutan, setiap suara di malam hari adalah ancaman, setiap orang asing yang lewat adalah potensi bahaya. Mereka hidup dalam ketegangan yang melelahkan, menunggu kesempatan untuk melarikan diri ke tempat yang lebih aman. Lebih dari 100.000 orang, 100.000 jiwa, itulah jumlah manusia yang kehilangan rumah mereka dalam konflik Sampit 2001. Pengungsian berlangsung dalam kondisi yang sangat kacau dan menyayat hati. Di pelabuhan Sampit, ratusan, lalu ribuan orang, baik tua, muda, gendongan, kakek nenek yang berjalan tertatih, berdesakan menuju dermaga, membawa hanya apa yang bisa mereka bawa dalam hitungan menit sebelum meninggalkan rumah yang mungkin sedang terbakar. Kapal-kapal pelni, kapal feri, bahkan kapal-kapal kayu kecil yang biasanya mengangkut barang, semua